Coba 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep benzena dan turunannya. Yang pertama, struktur benzena, yaitu berupa rantai karbon yang tertutup atau soklit dengan jumlah rantai karbon 6 serta memiliki ikatan jangkap yang terkonjugasi, artinya di dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal atau minus dan merangkap atau sama dengan dan berselang-seling. Selanjutnya ada tata nama benzena. Yang pertama, substituen OH hidroksibenzena NO2, nitrobenzena NH2, aminobenzena CH3, metilbenzena. Yang kedua, substituen orto O substituen bersebelahan 1,2, MKM substituen berselang 1,3, para P substituen berseberangan 1,4. Contohnya, orto OH CH3, omin hidroksimetilbenzena, meta OH CH3, M-min hidroksimetilbenzena, para CH3 OH T-min hidroksimetilbenzena. Yang ketiga, substituen atau lebih. Penamaan menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Prioritas COH, SO3, CHO, CnOH, NH2, R, NO2X, NO2, O2N, NO2, 1,3,5 trinitrobenzena, CH3, O2N, NO1, NO2, 2-min metil, 1,3,5 min, trinitrobenzena, trinitrotoluena atau TNT. Selanjutnya, sifat-sifat benzena, yaitu 1. Berbentuk cair, tidak berwarna dan berbau manis. 2. Mudah terbakar. 3. Mudah menguap. 4. Bersifat karsinogenik. 5. Bersifat konsporas. 6. Kurang reaktif. 7. Titik lele 5,5 derajat Celcius dan titik oli acid 60 derajat Celcius. Lanjut, pembuatan benzena, yaitu ada beberapa cara, yaitu 1. Polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena melalui pipa kaca yang pijar. 2. Memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. 3. Dengan destilasi bertingkat terbatu bara. Dan terakhir dengan proses reformalin pada industri petrokimia. Selanjutnya, reaksi benzena. Reaksi substitusi elektrofilik benzena. Reaksi hidrogenasi benzena menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada cincin benzena dengan gugus fungsi atau atom lain. Yang pertama ada halogenasi, proses di mana atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh atom halogen seperti klor dan brom melalui mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Yang kedua, nitrasi, proses kimia di mana gugus nitromin NO2 diperkenalkan ke dalam cincin benzena melalui substitusi elektrofilik aromatik. Yang ketiga, alkilasi, proses kimia di mana gugus alkil seperti metil, etil ditambahkan ke cincin benzena melalui substitusi elektrofilik aromatik. Yang keempat, sulfonasi, proses kimia di mana gugus sulfonat min SO3H diperkenalkan ke dalam cincin benzena melalui substitusi elektrofilik aromatik.
hidroksil NiOH yang terikat pada gugus hidrokarbon aromatik. Fenol bereaksi dengan natrium hidroksida, asam nitrat, aldehida, keton, dan asam karbonksilat. Contoh fenol adalah asam salisilat, hidrokuinone, katekol, vanilin, pirokatekol, resorcinol, dan eugenol. Dampak positif dari fenol yaitu dapat digunakan sebagai pengawet vaksin untuk membantu mencegah bakteri mencemari wadah vaksin. Dampak negatifnya yaitu fenol tidak tinggi menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan otot pada hewan, serta efek samping fenol bagi manusia dapat menyebabkan demam, mual, ruam, pembengkakan, dan nyeri. Peranan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fenol digunakan dalam pembersih rumah tangga dan obat kumur untuk membunuh kuman penyebab infeksi. Yang kedua, fenol digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan kosmetik. Yang ketiga, fenol digunakan dalam obat tetes K5 untuk mengurangi sariawan dan sakit tenggorokan. Yang kedua, ada toluena. Definisinya yaitu toluena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang berasal dari minyak bumi mentah. Reaksi toluena dibuat dari reaksi alkilasi antara benzena alkali halida menggunakan katalis aluminium klorida. Contohnya yaitu cat, permen caca, cat kuku, perkat, karet, dan renapalasi. Dampak positif toluena sebagai pelarut dalam industri cat, permen cat, dan perkat, sebagai bahan baku dalam produksi obat-obatan, pewarna dan produk kosmetik kuku. Dampak negatifnya, toluena dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan, seperti iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelarut anti cat, pengecat cat, tinta, pekat. Yang kedua, bahan baku untuk membuat toluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan pelekat. Selanjutnya stirena. Stirena adalah organik dengan rumus kimia C6H5CH sama dengan CH2. Strukturnya terdiri dari gugus vinil sebagai substituen pada benzena. Stirena adalah cairan berminyak yang tidak berwarna, meskipun sampel yang tua dapat tempat kekuningan. Reaksinya C6H5CH dengan CH2 negatif C6H5CH2CH. Contoh stirena. Polistirena, polimer yang berasal dari stirena ini banyak digunakan dalam pembuatan wadah makanan, isolasi, dan material bangunan. Latex stirena, butadiena digunakan dalam pembuatan ban dan produk karet lainnya. Komposit berbasis stirena digunakan dalam industri otomotif dan pembuatan perahu fiberglass. Dampak positifnya yaitu industri plastik. Stirena digunakan dalam pembuatan polistirena yang digunakan untuk kemasan wadah dan material lainnya yang ringan dan tahan lama. Dampak negatifnya polusi lingkungan. Stirena yang tumpah atau dibuang sembarangan dapat mencemari air dan tanah. Stirena juga dapat terlepas ke udara, mencemari kualitas udara. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Stirena juga ditemukan dalam beberapa produk kosmetik seperti produk perawatan kulit dan pewarna rambut, berfungsi sebagai bahan pengikat atau sebagai komponen dalam pembuatan emulsi. Selanjutnya ada anilin. Anilin adalah senyawa organik aromatik yang terdiri dari cincin benzena yang terikat pada grup amino. Anilin memiliki rumus molekul C6H5NH2. Senyawa ini merupakan cairan berwarna tidak jernih dengan aroma khas yang dapat ditemukan dalam beberapa produk industri pewarna buatan, bahan kimia, farmasi, dan bahan senyawa organik lainnya. Reaksinya yaitu C6H5NH2 plus HCl, C6H5NH3 HCl. Contoh anilin, H2N C6H5, di mana H2N adalah gugus amino dan C6H5 adalah cincin benzena.
Dampak positifnya yaitu industri pewarna. Anilin digunakan sebagai bahan dasar dalam produksi pewarna sintetis, pewarna untuk pewarna tekstil dan tinta. Dampak negatifnya iritasi pada saluran pernapasan. Paparan langsung terhadap uap anilin dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan serta menyebabkan masalah pernapasan. Pembuatan pestisida. Beberapa pestisida mengandung senyawa turunan dari alinin. Produk pertanian atau beberapa bahan rumah tangga yang mengandung pestisida bisa dipengaruhi oleh keberadaan anilin dalam proses pembuatan. Paracetamol. Definisi. Paracetamol adalah obat bebas dengan kategori obat penurun panas dan penunda nyeri, analgesik dan antiperik yang dapat digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Reaksi. Paracetamol bereaksi menimbulkan efek sampingnya berupa sakit perut, mual, dan muntah melalui reaksi amidasi hidrokuinon menggunakan gelombang mikro dan reaktor hidrotermal. Contoh, paracetamol seperti Sanmol, Forte, Sumagesik, Pamol, Panadol, Bodrek, dan Fasidol. Dampak negatif. Paracetamol menyebabkan demam dengan atau tanpa menggigil, tiba-tiba memar, gatal-gatal, mual, sakit perut, kehilangan nafsu makan. Dampak positif. Paracetamol dapat digunakan sebagai peredaran nyeri dan menurunkan demam. Turunan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari untuk meredakan sakit kepala, untuk menurunkan demam. Halogen benzena. Definisi. Halogen benzena adalah reaksi kimia yang terjadi ketika atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh atom halogen. Benzena bereaksi kimia yang terjadi ketika atom halogen menggantikan atom hidrogen pada benzena. Contoh halogen benzena adalah fenol, resin, rektan, bahan-bahan pelarut, senyawa karbon. Dampak negatif, halogen benzena menyebabkan pusing, gangguan detak jantung, sakit kepala, mengantuk, tremor, kebingungan, penurunan kesadaran. Dampak positif, dapat digunakan sebagai pelarut bahan baku pembuatan berbagai senyawa benzena seperti bahan baku pembuatan plastik, bahan fungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembuatan plastik. Selanjutnya natrium benzoat. Definisi natrium benzoat rumusnya NaC7H5O2 digunakan sebagai bahan pengawet makanan dengan nomor N211 merupakan garam natrium dari asam benzoat yang muncul ketika dilarutkan dalam air. Dapat diproduksi dengan mereaksikan natrium nitroksida dengan asam benzoat. Asam benzoat ada secara alami dalam jumlah kecil di cranberry, prune, kayu manis, cengkeh, dan apel. Reaksi natrium benzoat. Natrium benzoat C6H5CONa sering terjadi dalam reaksi pengganti atau reaksi asam basa. Salah satu contoh reaksi adalah reaksi dengan asam kuat untuk menghasilkan asam benzoat. Pengawet makanan memperpanjang umur simpan makanan dan minuman. Keamanan. Aman digunakan dalam jumlah yang diserahkan oleh otoritas kesehatan. Contoh reaksi asabrium benzoat. Reaksi dengan asam lawas, misalnya asam klorida, HCl, C6H5COOH, C6H5CONa plus HCl, C6H5COOH plus NaCl. Dalam reaksi ini natrium benzoat bereaksi dengan asam klorida menghasilkan asam benzoat C6H5COOH dan natrium klorida NaCl. Alergi bisa mengeluarkan alergi pada sebagian orang. Potensi karisotonik bisa menghasilkan benzoat
jika bereaksi dengan vitamin C yang berpotensi bersifat karisogenik meskipun dalam jumlah kecil. Mempengaruhi asma dapat memperburuk asma dan pada beberapa orang. Peranan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pengawet makanan, produk kosmetik digunakan dalam produk kecantikan dan perawatan kulit seperti lotion, krim, sabun untuk mencegah kontaminasi mikroba. 3. Obat-obatan sebagai bahan dalam salep, krim mengobati infeksi ringan atau iritasi kulit. Industri kimia digunakan dalam pembuatan bahan kimia lain seperti resin, plastik, dan pewarna yang memiliki berbagai dalam produk sehari-hari. Kami dari Nomor 4. Perkenalkan, nama saya Wida Ningsih. Nama saya Sabrina Aulia. Nama saya Melanelia. Nama saya Muhammad Rafiq. Nama saya Leotor Ridan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.